Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah memberikan sebuah kenikmatan yang sungguh luar biasa, di antara nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat walafiat, sehingga kita semuanya bisa diperkenankan dipilih di antara beberapa makhluknya yang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul duduk bersama, bukan hanya duduknya hanya sebatas duduk, tetapi insya Allah kita semuanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sebuah nikmat yang harus kita syukuri, karena sebenarnya bapak-bapak hari ini bangunnya jam berapa, kemudian setelah bangun mau ngapain dan lain sebagainya, itu semuanya sebenarnya semata-mata hanya atas izin Allah. Meskipun malamnya sudah dahsyat persiapannya, kalau Allah belum diizinkan, belum termasuk pilihan-pilihan Allah yang harus berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah, tidak bakal bisa. Oleh sebab itu sebuah nikmat yang sungguh luar biasa yang harus kita syukuri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semuanya mendapatkan syafaat dari amin. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali membicarakan tentang tahsin tilawah. Jadi ini sebenarnya sebuah tugas yang diberikan oleh para murid dan rekan-rekan yang sungguh luar biasa berat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan petunjuk kepada saya untuk bisa menyampaikannya. Ini nanti Bapak sengaja berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Nanti kita bahas tahsin Al-Quran ini secara tuntas, jadi tidak langsung ke praktek, tetapi kita bahas di sini mengenai tahsin Al-Quran. Nanti akan saya bagi menjadi 19 bab. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan izin kepada kita untuk senantiasa bisa mempelajari ini secara bersama-sama. Jadi nanti yang pertama yang akan kita bahas mengenai muqaddimah tahsin tilawah. Nanti kita kembali bongkar, kita kembali ulas tahsin itu apa, karena penting. Jadi jangan sampai kita mempelajari sesuatu langsung belajar aja. Salah sebenarnya kita belajarnya. Kita tentang sesuatu ilmu harus tahu dulu ini ilmu buat apa, tujuannya buat apa, fungsinya buat apa baiknya buat saya, apa baiknya buat orang lain dan sebagainya. Itu beda dengan saya. Nikmatnya beda. Pengertian dan pemahaman terhadap diri kita juga berbeda. Dengan orang yang asal-asalan, asal datang ikut. Berbeda dengan orang yang niatnya dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, aku akan mempelajari ini, datang ke sebuah tempat, kemudian dia belajar dan sebagainya. Itu beda. Karena sekali lagi ilmu itu sebuah cahaya yang tidak sembarangan diberikan oleh Allah. Ilmu Allah itu tidak sembarangan akan diberikan kepada makhluknya. Pasti pilihannya saja. Gak bisa. Misalkan ada 100 orang mempelajari ilmu yang sama, pasti 100 orang itu pemahamannya berbeda, meskipun ilmunya sama. Jadi oleh sebab itu maka
muqaddimah tahsin tilawah perlu kita pelajari. Jadi sekarang untuk pertemuan hari ini nanti kita bahas itu. Nanti apa yang dibahas mengenai definisi tahsin tilawah kita kembali bongkar lagi. Urgensi tahsin tilawah juga kita kembali pelajari lagi. Target tahsin tilawah itu seperti apa kita pelajari kembali. Kiat-kiat sukses tahsin tilawah juga kita pelajari kembali. Kemudian nilai-nilai tilawah dan tadabbur Al-Quran juga kita pelajari kembali. Nanti setelah selesai pada bab itu kita akan mempelajari sedikit tentang namanya pengantar yang tajwid, sedikit, belum khususnya, sebatas pengantar saja. Nanti kita kembali lagi bongkar ilmu tajwid itu sebenarnya apa artinya, definisinya apa dan sebagainya. Kemudian dasar hukum mempelajari ilmu tajwid itu apa, harus tahu juga. Kemudian fadilah mempelajari dan mengajarkan tilawah Al-Quran. Tujuan mempelajari ilmu tajwid juga nanti kita akan pelajari. Nanti kalau sudah selesai mengenai pengantar dan sebatas pengantar, baru nanti kita ke tingkatan akan mempelajari tingkatan bacaan Al-Quran. Nanti tingkatan bacaan Al-Quran akan ada seperti apa saja tingkatannya. Kemudian setelah selesai mempelajari itu, baru nanti kita di bab keempat akan mempelajari cara membaca isti'adzah, cara membaca basmalah, dan cara membaca di awal surat. Nah, itu ada caranya. Nanti kita tuntaskan juga itu. Kemudian setelah selesai itu, barulah kita mempelajari tempat keluarnya huruf. Jadi dulu insya Allah bapak-bapak sekilas sudah kita belajar bersama. Tetapi sebenarnya waktu itu kita belajar itu langsung saya ringkas. Nah insya Allah kalau sekarang kita belajar bersama-sama dikumpas tuntas gitu, sesuai pesanan titipan dari Dakwah, kita kupas tuntas insyaallah mudah-mudahan. Kemudian setelah selesai kita mempelajari tempat-tempat keluar huruf, insyaallah nanti kita belajar mengenai sifat-sifat hurufnya. Itu sifat-sifat hurufnya juga kita insyaallah kita pelajari. Kemudian setelah belajar itu cara membaca nun mati dan tanwin. Kemudian setelah itu cara membaca mim mati, cara membaca mim dan nun yang bertasydid, cara membaca idgham, cara membaca ta'rif, cara membaca panjang atau mat, kemudian bacaan yang tebal dan tipis, tafsir, tasbih, waqaf, tempat berhenti, tidak tempat memulai baca. Kemudian istilah-istilah dor atau tanda baca. Nah, dari definisi fungsi dan sebagainya kita pelajari. Kemudian setelah itu kita pelajari qalqalah. Setelah selesai nanti istilah-istilah dalam Al-Quran seperti yang sudah kita ketahui bersama. Nanti insyaallah kita pelajari lebih dalam lagi istilah-istilah dalam membaca Al-Quran. Ada yang disebut sujud tilawah, sakta, isma, imala, tasrif, nafal, ram, nun, waqayah dan sebagainya. Kemudian hamzah qata dan hamzah wasal. Kemudian nanti sedikit di akhir kita akan mempelajari tentang kekhususan qiraat Asim, riwayat Hafs, Thariq, Asy-Syatibiyah. Nanti karena kan Imam apa namanya, Imam tilawah itu yang ada yang kita kenal ada 7. Makanya kalau yang sudah sebagian mempelajari, ketika mendengarkan para imam kita membacakan contoh dari surah Al-Fatihah, memang
tergantung belajarnya mengambilnya dari imam yang mana. Itu mudah-mudahan insyaallah kita pelajari dengan tenang, dengan santai. Mudah-mudahan Allah memberikan izin untuk kita semuanya sehingga kita bisa belajar bersama-sama mengenai tahsin tilawah ini. Sebelum kita lanjutkan, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membukakan pikiran kita, Allah membukakan kefahaman kita, Allah membukakan segala sesuatu yang dibutuhkan sehingga kita mampu mempelajari dan mampu memahami apa yang akan kita pelajari. Coba Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai jam setengah 6 ya. Berat itu. Saya dengan Pak Wakil membawa kamera kan tidak. Kalau salah bisa dilakukan. Nanti insyaallah mohon waktunya kita belajar untuk pertemuan pertama ini beberapa menit. Tetapi nanti kita jangan memaksakan ya. Nanti kalau misalkan saya memperhatikan ya bapak-bapak sudah mulai rada-rada bete gitu ya, kita berhentikan saja. Karena kalau belajar itu nggak boleh dipaksa. Sama aja seperti menghafal Al-Quran kan. Kalau menghafal Al-Quran makanya kalau supaya tidak bete, cara megangnya juga. Kalau kita belajar, cara megangnya juga beda. Kalau menghafal Al-Quran jangan sekali-kali nyimpen hafalan di sini Pak. Itu pasti ngantuk. Baru saya 2 ayat pasti ngantuk. Nanti yang ada cukup lupa. Makanya kalau orang-orang yang biasa menghafal dan dia menghafal dengan cepat, cara begini beda. Nah, diluruskan. Mata dengan Al-Quran yang diluruskan. Agak digeser sedikit di sebelah kiri. Itu beda misalnya. 1 ayat bisa dihafal dengan insyaallah dengan cepat. Nah, nanti kita kalau misalnya selesai tahsinnya udah bagus, sudah selesai, Allah mengizinkan itu, nanti baru insyaallah baru nanti lanjutannya ke menghafal Al-Quran. Hubungannya bisa kita hafalkan sedikit-sedikit. Kemudian kita setelah dari situ kita hafalkan sedikit-sedikit, tetapi kita pahami berikut dengan artinya. Oke, itu. Sekarang kita kembali mengenai muqaddimah tahsin tilawah. Jadi sekarang bapak-bapak belum ke praktek ya. Kita kembali membuka pikiran kita, membuka kembali pemahaman kita mengenai apa sih itu sebenarnya definisi tahsin tilawah. Tahsinul tilawah ya. Tahsin, tahsin, sin sama nun, tahsin. Nah itu namanya. Nanti awal lihat ya, karena antara sin dengan shin kalau terpakai nanti artinya berbeda. La in syakartu pakai shin atau la in sakartu pakai sin. Pakai shin pakai sin. Bahwa pakai shin atau pakai sin. La in syakartu atau la in sakartu pakai shin pakai sin. Pakai shin. Kalau kita membacanya seperti
sin la safartum, biasa saja itu artinya berbeda jauh artinya. Bukan nanti artinya kalau la syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu artinya apa artinya? Siapa yang bersyukur? Siapa yang bersyukur, siapa benarnya, maka Allah akan tambah nikmatnya. Bersyukur, syakartum. Tapi kalau diganti jadi sakartum, pakai sin, artinya jadi mabuk loh. Jadi artinya gimana? Barang siapa yang mabuk, maka akan ditambah nikmatnya. Oh, kayak situ, makanya harus hati-hati. Oleh sebab itu ketika kita belajar tahsin cara membaca Al-Quran, sebut dengan guru, pasti ketika membaca Al-Quran tidak akan dalam pemahamannya ingin cepat-cepat, nggak mungkin. Salah sedikit pasti balik lagi. Mereka kita baca satu ayat, misalnya pasti balik lagi. Karena tahu ketika salah menyebutkan tertukar hurufnya, itu ada yang bisa sampai dengan sampai salah artinya. Itu bahaya ya. La in syakartum, judul apa? Judul artinya bersyukur. Tapi kalau lagi sakar pakai sin, siapa yang mabuk jadi mabuk, menjadi bahaya. Barang siapa yang mabuk maka tambah nikmat. Waduh, shin sama sin bertukar. Oke, tahsin itu berasal dari kata hasana yuhsinu tahsina. Artinya memperbaiki, memperbaiki, membaguskan, menghiasi, mempercantik, membuat lebih baik dari semula. Itu artinya. Itu diambil dari kamus Al-Munir, itu adanya di halaman 265. Tilawah. Nah, kalau arti dari tilawah berasal dari tala yaitu tilawah, itu artinya bacaan. Tilawah Al-Quran berarti artinya bacaan Al-Quran. Kalau tilawah secara istilah artinya membaca Al-Quran dengan bacaan yang menjelaskan huruf-hurufnya dan berhati-hati dalam melaksanakan bacaannya agar lebih mudah memahami makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga arti dari tahsin tilawah adalah upaya memperbaiki dan membaguskan bacaan Al-Quran. Itu sebenarnya tujuannya ke arah sana. Upaya untuk memperbaiki dan membaguskan Al-Quran. Nah, sebenarnya insya Allah Bapak semuanya dan kita semuanya sudah bisa. Cuma kadang ada sedikit dan sedikit saja. Sifat ada dari dikit, ya, yang harus tebal, ditipiskan, harus tipis, tebalkan. Matnya harus panjangnya sekian harokat, kurangin dikit, atau tambahin dikit, nah, seperti itu. Dan kita pelajari, kita pasang. Kemudian selanjutnya urgensi tahsin tilawah. Tilawah yang baik dan benar, sebagaimana ayat Al-Quran itu diturunkan sehingga dicintai Allah. Sudah tentu kalau kita membaca Al-Quran dengan baik, sudah pasti Allah sangat mencintainya. Jadi yang pertama, urgensi tahsin tilawah. Kenapa kita harus belajar tahsin tilawah? Karena yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran dengan baik, dengan bagus, maka insya Allah dan Allah juga sudah pasti akan mencintai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tilawah yang bagus akan memudahkan pembacaan atau orang yang mendengarkannya itu akan menghayati Al-Quran. Sudah jelas. Kita kadang Bapak kalau mengikuti atau mendengarkan bacaan Al-Quran, nah itu pasti beda. Meskipun bapak-bapak atau kita semuanya ada sebuah kalimat yang belum paham artinya, tetapi kalau yang bacanya bagus, yang bacanya semuanya bagus, kemudian dipercantik, baik sampai dengan perkelaran
akan memudahkan seseorang meraih pahala dari Allah dengan sangat baik. Nah, sudah pasti. Yang keempat, tilawah yang bagus memungkinkan seseorang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, minimal kepada keluarganya. Itu. Kalau tilawah bagus minimal kepada keluarganya. Anaknya salah-salah sedikit ketika baca dari misalnya sambil tiduran, kita lagi tidur, anaknya baca, dia lagi baca salah. Nah, kita disuruh sambil tidur, tahu itu dia itu salah, jadi itu bacanya seperti itu minimal. Kemudian yang kelima, tilawah yang bagus dapat mengangkat kualitas seseorang. Nah, sudah pasti, ya. Insya Allah dimanapun tinggalnya, dimanapun hidupnya, insya Allah pasti begitu. Padahal meskipun tidak ngasih tahu saya tidak, insya Allah pasti. Kemudian itu kenapa kita harus mempelajari tahsin tilawah. Ya, selanjutnya target tahsin tilawah. Targetnya ada 5 nanti kita. Yang pertama, terciptanya kemampuan melafalkan huruf-huruf dengan baik dan benar sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Nanti itu tujuannya. Melafalkan, nanti kita melafalkan kita bareng-bareng makhraj dan sifatnya. Nah, itu benar-benar sesuai. Yang kedua, terciptanya kemampuan membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Nah, itu sudah sama guru kita juga sudah dibahas tiap pertemuannya dengan Bapak Ustaz Sugimi. Beliau sudah menyampaikan dengan tajwidnya, kemudian makhraj dan lain sebagainya. Namun nanti kita mempelajari kembali. Mudah-mudahan 2 target itu bisa kita dapatkan. Yang ketiga, terciptanya kemampuan membaca ayat Al-Quran dengan lancar, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah tajwid, sehingga mampu melaksanakan anjuran Rasulullah bahwa dalam membaca Al-Quran itu 1 bulan selesai 30 juz bacanya. Bapak biasanya itu kalau di bulan Ramadan saja, bulan Ramadan insya Allah. Tetapi nanti sih beda lebaran. Sama halnya ketika kita punya atau suka dengan bacaan tertentu. Kalau nggak baca 1 hari, pasti ada yang beda, ada yang kurang. Sehingga nanti pasti beda. Nah, bapak-bapak ini ingat sendiri nih, di tasnya, di sakunya sampai dengan saat ini sudah terbiasa membawa Al-Quran, Al-Quran di sini. Kalau sudah biasa kan berbeda, kecuali kalau terbiasa. Kalau sekarang kan orang nggak bawa Al-Quran, orang pakai handphone juga ada, tapi tetap beda. Meskipun akhirnya kalau sudah terbiasa bagus. Nanti kalau bapak belum terbiasa ke sana, dibiasakan. Tapi nanti biasakan itu nggak bisa dibaca, Pak. Pasti dengan sendirinya. Nanti kalau bapak sudah memperdalam cara membaca Al-Quran itu dengan benar-benar melalui tahsin Al-Quran ini, nanti insya Allah dengan sendirinya. Kerja balik lagi, bukan karena balik lagi ketinggalan handphone. Handphone ketinggalan pasti balik lagi. Kalau cuma sampai tiga-tiga Pak, pasti balik lagi. Balik lagi. Handphone atau dompet. Tetapi suatu saat nanti bapak akan balik lagi kalau dompet lupa sudah bawa apa. Nanti insya Allah pasti begitu. Karena itu sudah nyambung. Karena ada sesuatu yang kurang. Dengan sendirinya 30 juz tanpa ada paksaan, insya Allah bisa baca khatam. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah untuk menghafal Al-Quran lebih cepat. Ya baik, mudah-mudahan. Kemudian yang keempat, sekarang tadi mampu membaca Al-Quran dengan terbiasa 30 juz dalam 1 bulan, maka
terciptanya kemampuan menghafal minimal 1 juz dengan melafalkan yang baik dan benar. Ini paling enggak bapak-bapak, makanya suka aneh. Terus terang ya, ini mah saya sendiri saya berulang-ulang kali. Saya sekalian bukan ustaz, bukan kiai, Pak. Kita pikir Pak, Al-Quran itu dipelajari bukan oleh ustaz dan para kiai saja. Al-Quran itu dipelajari oleh umat Islam, itu yang umat Islam harus belajar. Kemudian menghafal Al-Quran, bapak tolong nanti insya Allah dari insya Allah. Yang belum terbiasa menghafal Al-Quran, dia jangan mentang-mentang saya mau pernah jadi imam. Orang yang untuk orang lain, sehingga untuk daya jual semangat untuk menghafal Al-Quran itu biasa saja. Karena merasa tidak tidak jadi imam. Emang beda Pak. Kalau usaha saya suruh jadi imam, dari ngapalin gitu ya. Emang beda. Tetapi kalau sudah terbiasa harus Al-Quran, insyaallah. Jadi nanti usahakan minimal 1 juz. 1 juz, tetapi jangan sekarang diulang. Usahakan hafal itu dengan benar. Makanya ketika sehari beda dan sebagainya, yang paling penting menekankan hafal tapi bacanya benar. Usaha sampai kebayang. Qul huwallahu ahad. Sampai terbayang ini hurufnya apakah qul atau qul. Sampai terbayang. Kemudian qul huwallahu hanya gede atau hanya kecil. Sampai harus terbayang seperti itu. Wallah ini panjangnya berapa harokat, di mana tasydidnya. Sampai harus terbayang seperti itu. Makanya nanti meskipun yang sudah pada hafal surat An-Nas, kita sudah terbiasa 130. Nanti dibongkar lagi sedikit demi sedikit, lihat lagi Al-Quran, 1 hari 1 ayat lagi, balikin lagi. Nanti dipelajari. Nanti insya Allah kalau kita sudah nyampe ke bab 4 atau bab 5, insya Allah dengan sendirinya. Kan nanti bingung, nanti untuk sementara boleh dia tutup dulu dah. Untuk sementara. Ini bagaimana? Ada negeri yang biasa punya yang tilawah oleh para syekh itu. Nah itu yang keempat targetnya. Target yang kelima, terciptanya kemampuan menguasai kaidah-kaidah ilmu tajwid, karena bagi pembaca Al-Quran atau qari yang memahami dan menguasai kaidah-kaidah tajwid, kecil kemungkinan melakukan kesalahan dalam baca Al-Quran, dan tentunya sudah bisa belajar kepada orang lain. Itu. Kemudian kira-kira sukses dalam tahsin tilawah seperti apa? Kenapa bisa padahal belajarnya bareng, tapi dia kalau bisa nanti ada kiat-kiatnya Pak. Memang dengan sendirinya dulu saya ketika SD kelas 2 itu yang paling diminta itu kaset yang yang qari yang juara nasional kita Mama itu saya nyanyinya untuk kelas 1 SD. Minta bukan yang biasa baca baca apanya, tapi yang diinginkan itu kan ada kaset dulu Mama yang ketika mengajarkan seperti ini ya ada sampai lagamnya semuanya mampu dan semuanya sebagainya. Oleh sebab itu memang butuh panjang Pak, berarti 20 tahun, tapi sama masih ada banyak kesalahan dan kekurangan. Nanti apa nih kiatnya? Yang pertama, niat yang ikhlas. Dalam surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din
padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya dalam menjalankan agama. Itu kenapa niatnya harus ikhlas. Niatkan dulu Bapak dari sekarang, nanti insya Allah 1 bulan 1 kali, setengah kali ya kita pertemuan belajar ini, niatkan dengan ikhlas. Itu harus niatkan dulu Pak. Kalau nggak niat, Allah kan berdasarkan niatnya. Yang kedua yakin. Yakin, pakai kok yakin. Kalau Arabnya harus yakin. Dalam surah Al-Qamar, "Walqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir." Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran, maka adalah orang yang mau mengambil pelajaran darinya. Itu sudah janji Allah Bapak Ibu, bahwa siapa yang niatnya sudah ada, insya Allah dimudahkan. Yang pertama dari itu, insya Allah dimudahkan. Karena itu sudah terbukti kan ya, satu-satunya kitab suci yang bisa dihafalkan bahkan oleh anak kecil ya Al-Quran. Kitab yang lainnya belum ada susah. Yang punya orang ya sulit sekali. Karena yang minimal firman Allah, insya Allah dimudahkan. Tapi niat harus punya niat dan yakin. Kemudian apalagi biar suksesnya, namanya yang ketiga talaqqi dan wal syafah. Yang ketiga, mau tidak mau kalau belajar Al-Quran harus talaqqi, syafah, bertemu. Nah seperti itu. Nah nanti kalau kita pas praktek, mohon maaf nanti kita bareng-bareng semua, tenang aja, bareng-bareng. Jangan nanti pokoknya jangan ada malu dan enggak. Kita bareng-bareng. Nah, sama ketika saya salah benar juga kita bareng-bareng saja. Nanti kita lebih dekat, duduknya lebih dekat, sampai dengan detail, berupa bibirnya dan sebagainya. Ya. Karena kalau sifat sampai dengan keluarnya nafas, nah itu dari sifat. Nanti ada huruf yang harus keluar nafas, ada huruf yang nggak boleh keluar nafas. Nah nanti kalau lebih dekat kan tahu. Nanti insya Allah mudah-mudahan beberapa saat kemudian si coronanya berhilang ya, sehingga nggak perlu pakai masker lagi. Kalau sekarang kan ya mudah-mudahan ya, insya Allah mudah-mudahan. Kemudian yang keempat, disiplin dalam membaca setiap hari. Bapak nanti terlihat, nanti supaya nanti kelihatan. Nah dari sekarang ya, nanti terlihat siapa yang sering membaca Al-Quran, siapa yang sudah bisa baca Al-Quran tapi sering, siapa yang sudah bisa baca Al-Quran tapi jarang. Apalagi kalau belum bisa baca Al-Quran, dapat otomatis masih jarang. Nanti terlihat Pak, ya lidahnya itu terlihat, lidahnya terlihat. Kayak silat aja silat. Gak mungkin ketika guru silat, ketika dia melakukan itu dia pikir-pikir ini jurus 1, ini jurus 2, ketika berantemnya gitu ya. Tapi dengan sendirinya refleks. Dia kapan harus mengeluarkan jurus sekian untuk menghadapi ini, refleks dari diri. Nah lidahnya begitu. Mulai sekarang dibiasakan. Paling tidak harus ada momen waktu tersendiri untuk baca Al-Quran. Usahakan momen itu didapatkan hanya kita dengan Allah. Itu lebih mantap. Soalnya contoh ini ya, biasa ini ngobrolin saya sendiri. Kalau jadi imam pasti berusaha bacanya bagus. Dengan ya siapa pun, ya karena malu, satu malu, kemudian lain. Imam. Tapi kalau sholat di tempat lain, bahkan sholat sendirian,
Sholat sendirian adalah ketika sholat sunnah ya. Sholat sunnah adalah baca sendirian, Pak. Apakah bacaannya sama seperti itu? Belum tentu. Usahakan seperti itu ketika sendirian. Makanya sebenarnya baca Al-Quran sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Kan ada yang sir, ada sampai kedengaran ketika sholat subuh kayak tadi jelas diajarkan, sholat maghrib dan isya, sholat yang lainnya hanya terdengar sendiri. Itu mulutnya bukan ditutup ya, nggak lupa ketika sholat. Bukan itu ketika sholat subuh misalnya, atau bapak yang sholat sunnah, jangan ditutup bacaan dalam hati. Itu kalau yang biasa begitu tolong dulu. Tapi tetap kayak berbisik sampai terdengar, tapi terdengar telinga kita sendiri. Nah ini agak kecil ya, begini ya, kalau begini itu tetap nanti gunakan sesuai kemampuan kita dulu. Nah ini saya biasa. Nanti susunannya ada lama. Kemudian ya sunnah kan suatu yang lebih cepat. Meskipun kita hanya baca dengan ikhlas. Alhamdulillah. Nah, mulutnya sampai begitu. Iya. Itu kan pasti lah. Nah itu sebenarnya yang paling utama. Karena itu sudah pasti tingkat keikhlasan beda. Nah, baca Al-Quran demikian. Ketika kalau bacanya di sini pakai mic, pasti bacaannya bagus-bagus. Udah pasti. Atau bacanya di sini ketika bareng-bareng, udah pasti. Karena kita malu di beberapa lain. Tapi ketika kita baca Al-Quran di rumah, misalkan sebelum subuh, setelah sholat tahajud, baca sendiri. Nah, usahakan bacaannya dengan benar. Oke dia. Jadi harus disiplin dalam membaca setiap hari. Harus disiplin ya. Insya Allah Al-Quran ini nanti akan membantu kita suatu saat kita membutuhkan dan tidak ada pertolongan apapun. Itu Pak. Oleh sebab itu harus dibaca ikutin Al-Quran. Jadi nggak bisa sembarangan. Sama halnya ketika orang kaget. Orang kaget di bawah sadarnya ketika dia kaget mengucapkan apa, itulah dia. Ada baik. Ketika orang kaget kalau yang dibaca kalimat-kalimat Allah dan lain sebagainya yang baik-baik, berarti insya Allah itu dia orang baik. Tetapi ketika dia kaget mengucapkan selain itu, ada kata-kata di luar yang seharusnya, itu dia. Berarti itu terbiasa. Sesuai kebiasaan Pak. Di bawah alam sadar itu sesuai kebiasaan. Kalau tersandung kagetnya, nanti apa yang diucapkan? Ada berita yang mengagetkan apa yang diucapkan pertama itu apa? Nah itu dia itu mengantarkan. Kalau dia ada disebut mati suri ya, mati enggak, hidup juga. Ketika di bawah alam sadar itu dia. Yang biasa membaca Al-Quran pasti ketika itu yang dibaca Al-Quran. Meskipun dia nggak megang Al-Quran, ketika sadar dia pasti bayarnya dia lagi baca Al-Quran. Kalau yang biasa gomreng misalnya, maksudnya beritanya lebih banyak daripada baca Al-Qurannya, itu nanti Pak. Kalau suatu saat mati suri nanti itu yang terjadi. Kebiasaan itu yang akan dia lakukan ketika di bawah alam sadar dia mulai bermain. Ya, mudah-mudahan usahakan disiplin. Itu yang keempat, kiatnya. Yang kelima, kiatnya membiasakan dengan satu jenis tulisan dari mushaf. Nah itu makanya kelihatan. Kalau bapak nggak boleh gimana aja ya, kalau sudah terbiasa pasti ada yang sendiri. Usahakan jangan bedakan juga, karena beda dengan cetakannya. Kalau kita beli cetakan yang disebut Quran pojok
dengan cetakan departemen agama beda. Jadi cara penulisannya beda. Jadi kalau Bapak pakai aturan itu udah itu terus. Nah itu. Jadi itu kiatnya nih. Makanya kenapa kalau yang terbiasa pasti kemana-mana dia bawa aturan. Ada aturan. Meski dia kalau lupa dibawa ya boleh bawa, silakan. Tapi dipilih. Yang biasa yang mana? Supaya usaha dulu membiasakan dengan satu jenis tulisan dari mushaf. Bapak pakai yang mana? Nah, mulai harus dipikirkan ya kan? Dari jalan sembarang asal baca. Yang keenam, merasa terikat dengan menambah jumlah dan target bacaan setiap hari dengan periode. Jadi kalau yang sekarang Bapak kalau dalam sehari semalamnya belum terbiasa baca Al-Quran banyak, jangan coba banyak, jangan ya, jangan. Tapi sedikit-sedikit, satu ayat aja. Ya sama dengan sistem sholat tahajud ya. Biasanya gitu. Kadang sama seperti itu. Oh, ketika semangat mau sampai 8 rakaat. Tapi ketika semangat kalian ya aja. Tapi yang bagus itu ya 2 rakaat aja. Wow terus. Nanti insya Allah dengan dalam sebuah satu titik tertentu kita dengan sendirinya menambah rakaat. Berikut pun dengan aturan. Bapak sekarang tanya, Bapak kan Bapak sendiri ya? Bapak sehari semalamnya itu berapa ayat yang dibaca? Kalau yang belum sama sekali, 1 ayat itu aja. Atau palingnya selembar. Kalau selembar kebanyakan setengahnya lah. Tapi usahakan sering disiplin. Itu. Yang terbiasa 1 halaman tambah. 1 juz itu kalau terbiasa kurang lebih sebenarnya cuma 1 jam dari Pak. 1 juz itu kurang lebih saja. Kalau tidak terbiasa 1 juz itu kurang lebih aja udah sedikit. Makanya ada kisah dan cerita orang sehari semalam ya ada yang bisa target 1 orang baca bisa. Tapi syaratnya itu harus lancar dan sebagainya. Oke itu. Yang ke-7 5 menit lagi ya. Berapa? Kembali lagi ya, tanggal lagi. Yang ke-7 banyak mendengar bacaan Allah. Nah itu misalkan tolong didengarkan Allah. Kan banyak sekarang udah banyak, enggak susah. Dulu zaman dulu saya harus beli kaset dulu. Dulu zaman kaset ya. Kaset. Harus banyak mendengarkan Allah. Yang pertama, membuka diri untuk menerima nasihat. Nah ini yang baru. Membuka diri untuk menerima nasihat. Nanti kalau dibenerin, jangan harus terima. Nah itu, yang paling tahu. Menerima diri untuk menerima nasihat. Misalkan, contoh itu, saya sekarang sedang sekolah lagi di pasca sarjananya. Itu ketika kita belajar, karena ada satu mata kuliah yang belajar tentang sebuah materi. Meskipun teman kita yang padahal dia setiap harinya tidak jadi imam dan sebagainya, tapi kalau dia tahu, dengerin saya, diterima, dengerin. Oh ya, itu kasih. Itu beda dari nempel. Lagi doa ada lupa. Pernah saya juga ingat. Kita juga kadang kalau doa apa, bukan lupa ya kita lagi mikirin apa gitu. Sama saya tulis pasti salah juga sama. Saya lagi doa. Syakaratul maut ada itu. Syakaratul maut. Padahal syakaratul maut pakai sih. Kalau lagi doa aja syakaratul maut jadi benar wafain dari sal. Enak itu kalau pakai shin. Padahal bukan pakai shin, pakai sin. Nah
daripada saya lagi mimpi doanya, memang manusia ya Allah, penuh dengan dosa dan sebagainya. Setelah selesai baru pikir, Pak, Bashir itu kasih, oh ya, makasih. Sampai sekarang sehingga pas lagi berdoa itu, meskipun kita lagi kurang konsen, bagian itu karena kita menerima langsung ingat. Jadi insya Allah gak masalah lagi. Itu jadi tolong dibuka diri juga ya. Insya Allah kita bersama-sama. Nah itu ada 8. Nah itu baru mukadimah saja, belum selesai semua ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ada 8 kiat-kiat supaya kita bisa menguasai tafsir tilawah. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Wabil khusus terutama yang saya rasakan juga sahabat, hafalan Al-Quran itu hilang kalau kita melakukan sebuah kesalahan. Hilang Pak, hilang. Padahal meskipun niat kita nggak ke arah sana, kita nggak pernah paham sama, hilang Pak. Itu kuncinya. Apalagi Al-Quran, ucapan Allah langsung, maka Allah akan menarik kembali ilmu itu ketika kita melakukan sebuah dosa atau kesalahan. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik hidayah, kemudian selalu melindungi kita, selalu memberikan sebuah teguran ketika kita melakukan kesalahan kehilafan. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau salah ucapan sehingga kurang berkenan. Insyaallah sebenarnya apa yang baik itu bukan dari saya, tapi itu mutlak dari Allah. Namun kalau ada kesalahan sudah pasti itu tentunya kesalahan dari saya pribadi. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat ya diniatkan setiap minggu kedua ya Pak ya. Setiap minggu kedua insyaallah saya juga sudah di minggu kedua diupayakan ada di rumah ya. Konten malam sebenarnya lagi ke Jakarta juga nyampe itu. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan nanti setiap minggu kedua bapak-bapak diniatkan dicengemin lagi sehingga nanti usahakan juga jangan sampai ada yang terlewat. Karena kalau ilmu terlewat sebagai kayak seperti naik tangga Pak. Terlewat satu nanti agak pincang. Usahakan jangan sampai terlewat. Tapi tenang kalau terlewat ada bapak-bapak dengan YouTube-nya. Baik. Insyaallah saya buka lagi. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطول القانون وحكمة ومغفرة العافية. اللهم اغفر علينا في سكرات الموت وزدنا الوعافة عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.